Shalom Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, balik lagi bersama saya Samuel Rosen dan kali ini saya ingin memberikan renungan singkat agar kita bisa sama-sama bertumbuh dan yang pasti kita akan diberkati. Kali ini renungan saya ambil dari kisah seorang tokoh Alkitab yang namanya Ayub. Dan tidak berlama lagi, yuk kita coba mulai belajar dan kita coba mengerti apa yang kita bisa dapat nih dari Ayub pasal ketiga. Di dalam Ayub pasal ketiga, kalau teman-teman nanti bisa baca di rumah dari ayat 1 sampai ayat 26, saya ada mencatat beberapa poin-poin penting saja agar bisa membantu teman-teman nanti untuk bisa mempelajari sendiri di rumah. Kalau kita baca di pasalnya ketiga ini, kita bisa lihat bagaimana seruan hati Ayub dalam merespon penderitaan yang maha dahsyat yang dia alami, yang Ayub terima dan Ayub rasakan penderitaan yang begitu dahsyat. Lalu apa yang diungkapkan Ayub di dalam pasal 3 ini bukanlah sebuah pemberontakan terhadap kehendak Allah, melainkan merupakan seruan dari rasa sakit yang tak tertahankan dan penderitaan yang melanda hidup Ayub. Ini sangat menarik sekali saudara-saudara, teman-teman sekalian. Lalu ketika saya coba baca, saya coba merenungkan, saya membagi menjadi dua hal. Penderitaan yang Ayub alami dan respon Ayub apa sih terhadap penderitaan itu. Yang pertama, kalau kita baca di ayat 3 sampai 10 dalam pasalnya yang ketiga, Ayub 3 pasal 3 sampai 10, nanti teman-teman bisa baca di situ. Saya menyimpulkan bahwa Ayub itu berpikir kalau boleh dia tidak mau atau tidak mau, bahkan tidak pernah mau dilahirkan di dalam dunia ini. Itu komentar, pendapat, atau kita bisa bilang keluhan Ayub. Yang pertama, dia berpikir bahwa Tuhan, kalau boleh saya nggak mau lahir Tuhan. Karena buat apa saya lahir untuk saya mengalami penderitaan? Buat apa saya dilahirkan kalau saya ujung-ujungnya mengalami penderitaan? Itu merupakan respon Ayub, isi hati Ayub yang diutarakan. Lalu yang kedua, kalau teman-teman nanti baca di ayat 11 sampai 26, Ayub ingin meninggalkan dunia ini sehingga melepaskan diri dari tubuh yang dia mengalami penderitaan itu. Dengan kata lain, dia berpikir bahwa ketika dia meninggal, ketika dia mengakhiri hidupnya, Ayub berpikir, saya sudah gak mengalami penderitaan lagi. Dan saya mendapati bahwa penderitaan dan tekanan hidup dalam dunia ini sering membawa kita sebagai manusia kepada keputusan yang terlalu sempit dan cepat, sehingga kita berpikir ya sudahlah, lebih baik saya mengakhiri hidup saya. Dan itu merupakan sebuah keputusan yang salah dan keputusan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, menariknya di sini, sikap Ayub sebenarnya kurang lebih sama dengan kita sebagai manusia ketika kita mengalami yang namanya tekanan. Saya mencatat bahwa pasti ketika kita mengalami tekanan, kita marah. Kita mulai merespon tuh. Dalam tekanan kita pasti marah. Yang kedua, kita menggugat dan menuduh Allah. Sepertinya tuh Tuhan gak mengasihi saya. Tuhan tidak mencintai saya. Dan Tuhan sepertinya gak sayang sama saya. Kita mulai menggugat Tuhan. Dengan komplain-komplainan kita. Gak cuma sekedar komplainan. Mungkin keluar caci maki, sumpah serapah yang kita lontarkan sama Tuhan. Lalu yang ketiga, saya mencatat, kita mulai memperhitungkan
kebaikan-kebaikan yang kita pikir, kita melakukan kebaikan sama Tuhan. Kita mulai hitung-hitungan sama Tuhan. Tuhan ingat nggak? Dulu saya pernah kasih ini buat Tuhan. Tuhan ingat nggak? Dulu saya pernah melakukan ini buat Tuhan. Dan itu sebagai alasan kita, argumen kita sama Tuhan, bahwa kita sudah melakukan hal yang baik sama Tuhan. Lalu kita bilang sama Tuhan, kenapa saya sudah lakukan yang baik? Tuhan kasih dan Tuhan beri penderitaan ini sama saya. Sebagai manusia, Ayub juga pasti merespon seperti itu. Dia marah sama Tuhan. Ya, bentuk bagian dari emosinya. Mungkin Ayub pada saat itu, ya marahnya Ayub dengan kita mungkin berbeda. Tapi ada perasaan marah sama Tuhan di situ. Lalu yang kedua, saya mencatat seperti tadi saya bilang, mulai bilang sama Tuhan, menggugat Tuhan, kayaknya Tuhan gak perhatiin saya, Tuhan kayaknya gak sayang sama saya, kayaknya Tuhan jauh sama saya, Tuhan lupa sama saya. Kita selalu menyalahkan Tuhan, dan kita gak berpikir tentang diri kita bagaimana sama Tuhan. Lalu yang ketiga, seperti yang saya catat, kita mulai hitung-hitungan sama Tuhan. Tuhan ingat gak? Dulu saya pernah kasih ini, itu buat Tuhan. Dan itu sebagai sifat manusia kita. Kita seperti itu. Dan Ayub mungkin mengalami hal yang sama. Bahkan Ayub juga mungkin merespon hal yang sama. Tapi yang menarik di sini adalah menjadi pertanyaan buat kita semua. Apa yang kita bisa lakukan ketika kita dalam posisi tertekan atau mengalami tekanan? Saya mencatat yang pertama, kita harus tetap percaya pasti Tuhan menolong kita. Bagian kita hanya percaya. Mungkin keadaan Bapak Ibu Saudara sekalian hari ini mengalami sesuatu yang gak enak. Mungkin hari ini kita lihat banyak teman-teman yang mengalami susah dalam perekonomian. Mungkin teman-teman ada yang mengalami sakit. Tapi percayalah, bagian kita yang Tuhan ingatkan, kita harus tetap percaya bahwa Tuhan akan tolong kita. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita belajar untuk bersyukur. Jangan ketika kita menerima berkat, menerima sesuatu yang baik, sesuatu yang menyenangkan hati kita, sesuatu yang menjawab semua kebutuhan kita, kita bisa bersyukur. Tapi belajarlah bersyukur ketika kamu mengalami sesuatu yang gak enak dalam diri kamu. Dan Tuhan ingatkan hari ini, agar kita tetap selalu bersyukur. Dan yang terakhir, yang ketiga, Tuhan ingatkan kita bahwa jangan pernah menyerah. Situasi boleh sesulit apapun, penderitaan yang kita alami mungkin berat, tapi ingat, jangan pernah menyerah. Karena kita punya Tuhan yang selalu peduli dan selalu ada bersama dengan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, demikian renungan singkat yang bisa saya sampaikan, agar renungan ini bisa mengingatkan kita bahwa kita mengalami tekanan, apa yang harus kita lakukan. Ingat, Tuhan selalu ada bersama dengan kita. God bless you all.